Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam damai dan penuh sukacita. Puji Tuhan kita dapat bersekutu kembali pada kesempatan ini. Semoga saudara semua dalam kondisi sehat dan tetap optimis menjalani kehidupan ini. Karena ada Tuhan yang mengasihi kita semua dan Dia Tuhan yang peduli akan anak-anaknya. Pada renungan hari ini, saya Cornelius Nugroho akan membahas tentang apa yang bisa menjadi andalan kita dalam menjalani kehidupan ini. Renungan kita hari ini dengan judul Kekuatanku dan Perisaiku. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali renungan hari ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih untuk segala anugerah dan perlindungan yang sudah Engkau berikan pada kami. Sehingga pada kesempatan ini kami kembali bisa mendengarkan firman-Mu untuk belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami sungguh merindukan Engkau bertahta dalam hidup kami. Mari Tuhan berbicaralah, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, ada seorang kenalan bernama Gean. Gean bercerita mengenai masa lalunya yang kelam. Setiap malam, ia menghabiskan waktu nongkrong di alun-alun kota dan baru pulang besok paginya. Konflik dan perkelahian menjadi makanan sehari-hari bagi Gean. Namun ia merasa tenang karena memiliki kenalan seorang aparat yang sangat berpengaruh, yang menjadi andalannya ketika dia menghadapi masalah. Sampai suatu ketika, orang yang ia andalkan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan orang itu meninggal. Dan Gean pun menjadi limbung karena merasa tidak ada lagi orang yang dapat diandalkan. Ketika itulah Tuhan mengingatkannya untuk kembali kepadanya dan belajar mengandalkan Dia dalam menjalani kehidupan. Sekarang ini Gean menjadi pengusaha jual beli mobil. Dan Gean sangat mengasihi Tuhan yang telah membawanya dalam kehidupan yang penuh kemenangan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita baca Mazmur 28 ayat 7 sampai 8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan dan tantangan. Kita harus menentukan apa yang akan kita lakukan, atau jalan mana yang harus kita tempuh, apa yang akan kita capai, dan apa yang akan kita percayai. Dalam hal ini, penting untuk memiliki dasar yang kuat untuk bersandar. Ditulis pada Mazmur 73, pemazmur menggambarkan perjuangannya untuk memahami mengapa orang jahat tampaknya begitu sukses. Dia melihat bagaimana mereka bisa menjadi kaya, orang jahat itu bisa berkuasa
dan bahkan sepertinya tampak dia bisa bahagia. Sementara dia sendiri mengalami banyak kesulitan. Dia mulai mempertanyakan apakah Tuhan benar-benar peduli kepadanya. Dan pada akhirnya, pemazmur sampai pada pemahaman yang benar tentang apa yang harus dia andalkan. Dia menyadari bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Tuhan adalah yang akan selalu ada untuknya, bahkan ketika orang lain meninggalkannya. Saudaraku, ketika kita menjalani kehidupan ini, kita sering dihadapkan pada situasi yang sulit. Kita mungkin merasa seperti kita ini sendirian, atau seperti kita telah kehilangan segalanya. Pada saat-saat seperti inilah penting untuk mengingat apa yang kita andalkan dalam hidup ini. Jika kita bersandar pada Tuhan, kita akan menemukan kekuatan dan penghiburan yang kita butuhkan untuk melewati segala persoalan yang kita hadapi, segala tantangan dan segala beban yang terasa berat. Dan bersama dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menjadi pemenang. Cerita tentang Gean yang dulunya seorang pecundang telah diubah menjadi pemenang. Semua itu bisa berubah secara total ketika Gean mau mengandalkan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam pimpinannya Tuhan. Saudaraku, hal ini bukan perkara yang mudah, semudah membalikkan tangan. Tetapi bagi Gean, ini sesuatu tindakan yang tepat mengandalkan Tuhan, dan dibutuhkan kesungguhan dan tekad yang kuat untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, dalam bacaan firman Tuhan ini, Daud mengakui bahwa Tuhanlah kekuatan, perisai, dan penolong baginya. 3 alasan yang lebih dari cukup untuk membuat putra Isai ini bersukacita, percaya kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan bersyukur kepadanya. Alkitab pun memberi banyak informasi yang sangat jelas bagi kita mengenai kehidupan Daud yang tidak mudah. Rencana Allah yang menetapkan dia menjadi raja, membawanya mengalami berbagai problema kehidupan, termasuk perlawanan dari saudara sebangsanya, juga dari musuh-musuh bangsa Israel yang dipimpin olehnya. Tanpa kekuatan, tanpa perlindungan, dan tanpa pertolongan dari Allah, mustahil Daud dapat menghadapi semuanya itu hingga masa tuanya. Pahamilah dan sadarilah saudaraku, bahwa fakta kehidupan menunjukkan tanpa campur tangan Allah, kehidupan akan semakin terasa sulit ketika dijalani. Bagi umat Allah, terkadang Allah terpaksa mengambil hal-hal yang mereka andalkan, supaya mereka belajar bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Kalau kita mau jujur, siapakah yang selama ini kita andalkan ketika kita sedang dalam kondisi terdesak atau sedang dalam kesulitan? Apakah kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan koneksi kita, power kita, kemampuan kita?
Mari kita baca Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, ada banyak orang menyukai lagu Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan. Maafkan suara saya, saudaraku. Jadi lagunya tidak saya lanjutkan ya. Saudara lanjutkan sendiri saja. Dan mereka yang menyukai lagu Satu-satunya yang kuandalkan ini, mereka pasti akan sependapat bahwa lagu ini mudah diingat karena liriknya yang sederhana, namun memiliki arti yang sangat mendalam. Lagu ini menyatakan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Hanya Dialah sumber pengharapan, hanya Dialah sumber kekuatan, dan hanya Dialah sumber kedamaian kita. Sebab hanya Tuhan jugalah yang paling mengerti semua pergumulan yang kita alami. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 yang kita baca ini, Nabi Yeremia menyampaikan pesan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda agar mereka tidak lagi menyembah dan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bangsa Yehuda harus segera bertobat dan mulai mengandalkan Tuhan. Dengan demikian mereka akan diberkati. Seperti pohon yang ditanam di tepian air, akarnya akan terus meminum air kehidupan sehingga tidak akan kering ataupun layu, melainkan terus menghasilkan buah dalam segala musim. Saudaraku, pesan ini pun ditujukan kepada kita semua sekarang ini, supaya kita menyadari bahwa tidak ada satupun yang dapat kita andalkan selain hanya mengandalkan Tuhan saja. Kekuatan kita, keahlian kita, pengalaman kita, atau koneksi kita pada satu titik tertentu, maka semuanya itu tidak bisa berbuat banyak lagi bagi kita. Dan itu semua tidak bisa menjadi andalan lagi. Karena semua hal yang tentang manusia memanglah sangat lemah dan sangat terbatas. Maka janganlah kita mengandalkan manusia. Manusia ini bisa orang lain, bisa diri kita sendiri. Terlebih dalam masa-masa sulit, hanya kuasa Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Karena itu kita perlu belajar untuk merendahkan diri dan belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mulailah membangun keintiman dengan Tuhan dengan merenungkan firman-Nya, membangun mezbah doa dan penyembahan dalam pondok Daud. Akui bahwa kita ini tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Mari kita undang Tuhan untuk bertahta atas hidup kita dan menuntun seluruh hidup kita. Biarlah kita semakin berakar di dalam Tuhan, sehingga hidup kita pun akan selalu segar dan menghasilkan buah yang lebat di segala musim kehidupan. Sebagai penutup renungan hari ini, saya Cornelius Nugroho akan menyampaikan ringkasan renungan ini sebagai berikut. Saudaraku,
Mari mencari kepada Tuhan lebih dari sekedar memohon kebebasan dari segala pergumulan. Karena Tuhan ingin saudara berkata dengan jujur, terus terang akan apa yang ada dalam hatimu. Tuhan adalah sahabatmu. Berbicaralah dengan akrab dan ungkapkan segala isi hatimu pada sahabatmu. Mulailah membangun keintiman dengan Tuhan dengan merenungkan firman-Nya, membangun mezbah doa, memiliki waktu renungan pribadi. Akui bahwa kita tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Katakan itu dalam setiap doamu. Mari undang Tuhan untuk bertata atas hidup kita dan menuntun seluruh hidup kita. Biarlah kita semakin berakar di dalam Tuhan, sehingga hidup kita pun akan selalu segar dan menghasilkan buah yang lebat di segala musim kehidupan. Ketika semua tidak dapat diandalkan, masih ada Allah yang senantiasa dapat kita andalkan. Dan biarlah hanya Tuhan saja satu-satunya andalan dalam hidup kita. Haleluya, amin. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang rendah hati. Kami menyadari bahwa kami tidak dapat hidup tanpa pimpinan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tak berkesudahan. Engkaulah sumber segala berkat dan pertolongan kami. Kami mengakui bahwa kami seringkali mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Kami seringkali mencoba menyelesaikan masalah-masalah kami sendiri tanpa meminta pertolongan-Mu. Tuhan, ampuni kami atas dosa-dosa kami. Ajari kami untuk mengandalkan Engkau dalam segala hal. Tolonglah kami untuk menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Tolonglah kami untuk percaya bahwa Engkau tahu apa yang terbaik untuk kami. Bantulah kami untuk senantiasa mengikuti pimpinan-Mu dalam segala keputusan dan tindakan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik dan setia. Engkau akan selalu menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Jangan lupa berikan komentar Anda pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.